Mari kita buka Mushaf Al-Quran. Kita lanjutkan yang sudah kita baca kemarin pagi, kitab Nabi Ibrahim mulai ayat 83 sampai ayat 99. Kemarin pagi kisah Nabi Nuh alaihissalam ayat 75 sampai ayat 85. Ini kisah Nabi Ibrahim ayat 83 sampai 99. Kisah Nabi Ismail ayat 100 sampai 111. Kemudian Nabi Ishak 1112-113. Berikutnya kisah Nabi Musa dan Harun 114 sampai 112. Terus kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Yunus. Ini kisah para nabi, para rasul itu banyak. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Idza rabbahu biqalbin salim. Ija'a rabbahu biqalbin salim. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. Aifkan alihatan dunallahi turidun. فما ظنكم برب العالمين. Fama dhannukum bi rabbil alamin. فنظر نظرة في
dengan umatnya, dengan keluarganya. Jadi Nabi Nuh sudah dakwah lama, tapi pengikutnya banyak yang menentang, bahkan banyak yang ngecek. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, ketika Nabi Nuh membuat kapal, malah umatnya semakin mengecek. Mau di padang pasir nggak ada yang membuat kapal. Tapi karena perintah dari Allah, Nabi Nuh sepenuhnya dengan pengikutnya membuat kapal. Ketika kapal jadi, Allah perintahkan untuk memasukkan, ya, itu Nabi Nuh dan seluruh pengikutnya dengan berpasang-pasangan, ada binatang, ada hewan, ada burung dan seterusnya. Nah, ketika sudah siap semua, kemudian air hujan turun dari langit seperti Jawa disokke. Jadi airnya itu luar biasa, banyaknya derasnya, dan seluruh permukaan bumi itu menjadi sumber mata air. Akhirnya bumi semuanya tenggelam. Dan orang yang terdekat dengan Nabi, yaitu istri dan anaknya, juga tidak mau mengikuti, menganggap bahwa sudah punya cara tersendiri. Semula anaknya mendaki ke gunung, ternyata seluruh gunung tenggelam juga. Ini pentingnya memang sebenarnya mengikuti wahyu dari Allah, tidak sekedar mengikuti kemauan sendiri, akal pikiran sendiri. Nah, ini Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Jadi syi'atihi-nya golongannya itu kembali kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Inja arafahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ini kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan Bapak Tauhid? Karena Nabi Ibrahim betul-betul bisa memurnikan ketauhidannya, betul-betul mengesahkan Allah. Dan rintangan yang paling berat itu masalah kemusyrikan. Jadi bukan hanya umatnya, termasuk orang tuanya. Itu ya produsen pembuat, model sekarang mungkin pabrik, ya, pabrik berhala atau kemudian disembah, kan? Itqala li Nabi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Bakomihi dan kaumnya. Enggak mudah dakwah kepada bapaknya. Mungkin lebih mudah dakwah kepada kaumnya daripada kepada bapaknya. Enggak mudah juga dakwah kepada anak dan istri. Mungkin lebih mudah dakwah kepada orang lain. Ini keluarga terdekat itu seringkali memang tidak mau mengikuti ajakan Nabi, ya, ajakan Rasul gitu. Maka ini irqala li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim ya mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, Mada ta'budun. Ya, Ibrahim bertanya, yang kamu sembah itu apa? Mada ta'budun. Jadi PKB ini nyembah apa gitu. Aifkan ilahatan dunallahi itu. Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan kebohongan? Apa mengada-ada, menganggap selain Allah sebagai Tuhan, gitu ya. Wamadhannukum bi rabbil alamin, maka anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam, anggapanmu pada Allah bagaimana? Apa mensekutukan? Apa punya sembahan yang lain? Pada dorong kamu dituju, lalu Ibrahim memandang sekali pandang kepada bintang-bintang.
itu menaikkan pandangannya, melihat ke langit, menatap bintang-bintang, gitu kan. Ya, kalau dalam ayat ini saya lain, itu Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan itu memang menemukan berbagai tata surya. Yang ketika malam ada bintang, ini sebenarnya sebagai Tuhannya, tetapi ketika kita bilang dalam berkata lebih besar, bulan ternyata ketika matahari muncul hilang juga, kemudian anggap ini matahari terus begitu. Fakola ini sakit, kemudian dia berkata, ini sesungguhnya aku sakit apa? Sakit kepercayaannya, sakit keimanannya, sakit marfisudu, apa yang ada dalam hatinya, masalah kemurnian akidah setelah kita. Kata lawan kumut diri, lalu mereka berbalik daripadanya dengan membelakangi. Jadi ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, mengatakan pada kaumnya, diajak memurnikan Allah, mentauhidkan Allah, tidak boleh adakan semua selainnya, itu malah kaumnya itu berpaling dan membelakangi. Farogo ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Kemudian Ibrahim setelah diam-diam pergi, kemudian nyampaikan pada berhala-berhala itu, ya, ilahatihim, ya, jadi farogo ila alihatihim. Ibrahim dia pergi ke tadi patung-patung yang disembah itu. Katanya faqala ala ta'kulun. Ibrahim mengatakan, apa kamu tidak bisa ta'kulun, tidak bisa makan gitu. Nah, itu kan di kisahnya itu di sekitar berhala itu disediakan berbagai macam sesaji. Sampai sekarang masih ada juga. Nah, itu lengkap itu. Ibrahim tanya pada berhala itu, qala ala ta'kulun, apa kamu semua dari berhala patung-patung tidak makan, kok diem semua gitu. Malah tuh lantantiku, kenapa kamu gak jawab? Ditanya, kamu makan enggak? Itu makanan buahnya di sekitar itu. Patungnya ditanya, ngapain kamu diem aja gak mau jawab gitu. Dan patung juga bisa jawab gitu kan. Maka itu malah tuh lantantiku, ngopo kita bermenang kok gak jawab gitu loh. Kalau kalian dorbat Biryami, lalu Ibrahim mendekat ke berhala itu, lalu dipukulkan tangannya yang sangat kuat tadi. Jadi Nabi Ibrahim itu memukuli berhala itu. Iya, dari kekuatannya sangat kuat Ibrahim. Pada batu ilahi yazifun. Kemudian datang kepada ini Ibrahim dan Pak tadi dengan cepat-cepat yazifun, bergegas. Qala atakuduna tangkhitun. Ibrahim berkata, apa kamu menyembah patung-patung yang kamu pakai itu sendiri? Apa kamu menyembah patung-patung yang kamu buat sendiri, yang kamu pakai sendiri? Membuat patung sendiri, disembah sendiri gitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa yang kamu buat. Qalu nulahu bunyanan fa'alquhu bil jahim. Malah mereka kaumnya Nabi Ibrahim tadi marah luar biasa. Kemudian dikatakan, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala itu.
Jadi nggak cukup nggak minum kayu, maka nggak gitu. Sudah dirikan bangunan, yang bangunan itu dinyalakan api, apinya biar menumpuk gitu, supaya panasnya segera. Nanti kalau sudah panas betulan, Ibrahim melemparkan ke dalamnya. Kemudian fanazadu bihi kaitan fajalna humul asfali. Mereka tidak melakukan tipu daya, tipu muslihat kepada Ibrahim. Maka Allah jadikan mereka orang-orang yang hina. Maksudnya gimana? Mereka berusaha membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar. Itu sama dengan Allah menghinakan mereka. Mereka tidak berhasil membakar Ibrahim. Terus pakola ini dari bunila robi saya di setelah Ibrahim selamat, mereka para kaumnya itu tidak berhasil membakar Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, ini dari bunila robi, sesungguhnya aku ini betul-betul semata-mata menuju Tuhanku. Saya di pasti Allah akan memberi petunjuk kepadaku. Ya memang syaratnya betul-betul totalitas, betul-betul murni. Kalau kita beragama keimanan setengah-setengah itu mudah diporak-porandakan, mudah dihancurkan. Tapi kalau totalitas bulat seperti para nabi, para rasul, apapun tetap hilang. Kamu seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Musa, Nabi Harun, Ilyas, Lot, Yunus, seterusnya. Itu mau diperlukan oleh apapun oleh kaumnya, itu semata-mata hilang. Nah, tapi kenapa itu? Kisah para nabi, para rasul itu kok diulang-ulang terus di sekian banyak surat, di sekian banyak ayat. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya saking pentingnya persoalan akidah, saking pentingnya masalah keimanan, saking pentingnya masalah ketauhidan, saking pentingnya masalah dakwah. Ini diulang-ulang supaya kita semua tidak seperti kaumnya Nabi Nuh, tidak seperti kaumnya Nabi Ibrahim, tidak seperti kaumnya Nabi Lut, tidak seperti kaumnya Nabi Musa, supaya kita ikuti para nabi, ikuti para rasul. Yang memang berat, tapi beratnya kan cuma ketika di dunia. Di dunia hanya sebentar, gitu kan? Nah, rata-rata memang kelemahannya itu biasanya pada diri sendiri. Terus gampang turun stamina, gampang turun kemampuan, kemudian terus jadi malas. Nah, lama-lama terus hilang. Berbeda dengan tantangannya dari para nabi, para rasul, mereka langsung berhadapan-hadapan. Nah, sekarang ini banyak pengaruhnya nggak langsung, tapi melalui berbagai macam media, melalui berbagai macam kegiatan yang kadang lebih membingungkan, yang secara duniawi lebih menguntungkan, itu lama-lama akan pengaruh, gitu ya. Sama kenapa rata-ratanya bahasa Quran itu kalah menarik dibandingkan dengan kalau ada hiburan. Karena banyak yang lain hiburannya bukan Qurannya. Makanya sebenarnya tidak bisa dicampur ya antara bahan Quran dengan hura-hura itu. Karena apa? Kalau ada hura-hura, pasti Qurannya yang dikalahkan, nggak bisa masuk. Karena lanya masuk hilang mutohar. Al-Quran tidak pernah bisa berhenti, tidak pernah bisa tinggal, tidak pernah bisa semuanya, kecuali pada hati yang mutoharun, yang bersih.
yang suci, yang semata-mata lillah. Oke, jadi kenapa ini kisah para nabi para rasul itu jumlah terus itu saking pentingnya luar biasa. Ini masalah akidah di pasal memang yang paling pokok, yang intinya inti. Oke, setelah bagaimana memurnikan akidah kisah Nabi Ibrahim, sekarang membuktikan ketulusan keimanan ketauhidan dengan pengorbanan, yaitu kisah Ibrahim dengan putranya Ismail. Kita baca mulai ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Fabassarnahu bi ghulamin halim. Fabassarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sya'yan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Qala ya bunayya inni ara bil manam. Qala ya bunayya inni ara bil manam. Anni adbahuka fanzur madza tara. Anni adabauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal mubin. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Wa darabna 'alaihi bil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kadzalika
yang solihin, yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak laki-laki yang soleh, minas solihin, termasuk orang yang soleh. Fabasarnahu bi gulamin halim, maka Allah beri dia kabar gembira, dia Nabi Ibrahim. Maka Allah mengabarkan kepada Ibrahim bi gulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang halim, yang amat penyabar, yang senantiasa berbakti taat kepada orang tua, yang sabar, yang halim. Jadi halim itu jauh lebih tinggi dibandingkan sholihin. Halim itu lengkap, ya taat, berbakti, patuh pada orang tua, samina wa atokna, dan betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran yang namanya sabar. Jadi sabar itu pengertian selalu berpegang teguh kepada kebenaran dalam situasi kondisi seperti apapun. Palau manusianya, ketika Ismail sudah sampai usia balik, sudah bisa diajak kerja. Kalau sekarang mulai bisa diajak kerja itu anak umur berapa? Lulus SMP nggak bisa ya? Di bawah umur. Ya, berbeda-beda. Tapi kira-kira kalau lulus SMP sudah bisa ya? Sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan yang tidak, sudah bisa memiliki kelengkapan. Ya mungkin kira-kira umur lulus SMP. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam manam, di dalam tidurku." Dan orang sini ya, aku mimpi anti asbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Pandur pada kata, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Dan yang mimpi kan misalnya mimpinya itu bisa dianugerahi apa, ini mimpinya itu boleh diterangkan. Sudah lama nikah nggak dikaruniai kami anak, penantian yang sangat lama. Dikarenakan laki-laki satu, ketika sudah balik tidak bisa diajak kerja, malah Allah perintahkan untuk nyembelih, membunuhnya gitu. Iya ini aku tak diperintah Allah supaya nyembelih kamu. Coba tak kau pikirkan, ini buktinya itu halim ya. Buktinya kalau si Ismail itu halim. Nah, katakan pola ya abadillah matu wahai bapakku, laksanakanlah tunaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi langsung taat, gak pakai modal sekarang. Kita asal patah bapak wae langsung disembelih. Udah terus suwe gitu. Itu namanya bukan kali. Nah kalau sepenuhnya gitu. Nah gitu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya insyaallah Bapak menemui saya termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kalian tadi lebih hebat daripada sabar. Ini sebetulnya pengorbanan antara keduanya. Sebetulnya juga cuma ini tidak dikatakan dalam kisah. Mestinya juga ibunya kan. Karena ibunya yang mengandung, ibunya yang menyusui, ibunya si ngopeni gitu. Ya tapi di sini dipisahkan untuk itu si
Ibrahim dengan besarnya Ismail. Karena ibunya sepenuhnya mengikuti suaminya Ibrahim. Gak ada kan kisahnya, misalnya putra Ismail itu mau disembelih, ibunya katakan, bapak itu wis paparas apa? Ngomong kecil anak-anak. Ayo bapak rasakan sama anak gitu kan. Tapi nggak begitu. Sepenuhnya mengikuti apa yang diwajibkan Allah kepada suaminya. Nah memang ada contoh ketulusan kekerasan luar biasa pengorbanan dari keluarga Ibrahim dan keluarganya. Nah coba kalau dihitung dengan kekayaan, dengan kasih sayang dan kesenangan, apa ada yang lebih dari anak? Enggak ada kan? Anak laki-laki dan itu masih satu-satunya. Tapi karena yakin betul tentang ini perintah Allah, apapun ditunaikan karena perintah dari Allah. Nah, kemudian palama aslaman matallahu lil jabir. Tatkala keduanya Ibrahim dan Ismail betul-betul sudah berserah diri aslama matallahu, dan itu si Ibrahim sudah meletakkan membaringkan anaknya, leher anaknya itu lil jabir, sudah betul-betul siap untuk disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, qad sadaqtunya, engkau betul-betul telah membenarkan mimpimu. Engkau telah betul-betul membenarkan perintahku. Kamu sudah sepenuhnya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, ikhlas, sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sejauh demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat. Jadi kembalinya balasannya kepada Ibrahim dan kepada Ismail dan kepada ibunya dan kepada keluarganya. Inna hadzal bala'un mubin. Sungguh benar-benar suatu ujian yang mubin, yang nyata. Tapi kenapa? Kalau era sekarang itu banyak diuji dengan memiliki waktu yang sehat, ya waktu yang luas, badan yang sehat, kesehatan yang prima, rata-rata nggak lolos ujian. Dan diuji dengan fasilitas, ada sepeda motor, ada kaki yang sehat, ada badan yang sehat, ada mobil, ya. Tapi kenapa kok sedikit yang lulus ujian, yang bisa mengantarkan kendaraannya ke masjid, yang bisa mengantarkan kaki yang sehat, badan yang sehat sampai ke masjid? Kenapa kok sedikit? Kepada Ibrahim, Ismail, ibunya Ismail diuji dengan yang paling berat pun bisa lulus. Kita diuji dengan waktu yang luas, kondisi badan yang masih relatif sehat, walaupun usia sudah tidak muda lagi. Tapi seharusnya usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Setuju kan ibu-ibu? Bapak-bapak ini kenapa? Gak kuat. Jadi seringkali diuji dengan segala tadi, waktu yang luas, kesehatan yang masih relatif memadai, sarana prasarana yang relatif lengkap, ya kan? Jalannya aspal, ada listrik. Saya tidak jatuh sambil ngantuk-ngantuk, yuk. Kakinya itu kan juga nggak kesandung batu kan?
Bisa zaman dulu kalau belum ada tanah aspal, itu pulang mengajar sambil merem-merem kapal jatuh kan kakinya nanggung. Dulunya pengajian waktu kecil model banyak kadang pulangnya jam 12 malam kan, jalan kaki gitu kan, jalan kaki sambil tidur sambil merem tahu kakinya kan. Nah sekarang itu sudah serba tersedia semua fasilitas, tapi kenapa sedikit yang bisa lulus ujian? Itu juga gitu, ada mobil tersedia banyak, dikeluarkan ketika hadisan, ketika pertemuan reuni dikeluarkan. Tapi kebaikan kok jarang-jarang dikeluarkan gitu. Kalau besok semuanya jadi saksi di hadapan Allah. Saya itu kadang saya begini, berusaha gimana seluruh pakaian yang dimiliki itu pernah digunakan fisabilillah. Yo sarung, yo baju, yo celana. Maunya itu semua berarti ada fotonya di depan Allah itu. Jadi orang berkuih terus gitu. Lalu yang disimpan di namanya terus. Lalu masuk nanti foto di akhiratnya cuma satu jenis peluru gitu. Dan warna-warni kan gak kurang indah kan? Cobalah mobilnya dikeluarkan bawa ke masjid. Yang tak tombol disyukuri dengan bukan lagi. Ditambah pahala. Coba sarungnya yang bagus dibawa ke masjid, celana yang bagus pakai ke masjid, batiknya yang sutra bawa ke masjid. Masa cuma untuk resepsi mantenan kok itu kan? Kalau resepsi nanti pokoknya terbaik, tapi kan terbaik itu kok. Padahal perintahnya urusikan masjid supaya Allah akan pakaian yang indah yang bagus itu ketika ke masjid. Sekarang mah terbalik-balik. Kadang-kadang apa resepsi kapan minggu, mulai Sabtu mobil dibersihkan, insol. Dia nyoba masjid, orang bersih itu, terus berlumpur tapi sebetulnya sholatku. Ini gimana? Terbalik-balik semua. Banyak yang begitu kan? Nah, bisa nggak setelah kita memahami kisah Ibrahim, kisah Ismail ini kita merubah? Ya bertahap itu loh. Ya bertahap sama itu rubahnya itu. Yang tadi itu inna hadza lawal bala'un mubin wa qadainahu bi dzikrin adim. Kemudian Allah ganti dengan sebuah yang besar. Terus bakarna lagi fil akhirin. Ternyata kisah Ibrahim dan Ismail itu dilestarikan di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran bagi fil akhirin, orang-orang berikutnya. Kemudian siapa ya? Kita semua ini. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian dilimpahkan kepada Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya. Kata dikana cicil muksini, demikian itulah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa ini bahasanya kok tajazil muksini, orang-orang yang berbuat baik? Karena bukan hanya Ibrahim saja. Kan ada istrinya Ibrahim, kan ada Ismail, ya kan? Maka bahasa itu kata dikana cicil muksini, orang-orang yang berbuat baik. Ini juga selamanya sampai masa kita sampai berikutnya. Siapapun yang bisa mencontoh ketakwaan Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ibrahim, Ismail dan ibunya Ismail, itu termasuk orang-orang muslim. Inna min ibadina mu'minin, sesungguhnya dia termasuk hamba-hambaku yang mukmin. Ya min ibadina mu'minin, hamba-hambaku yang beriman. Hambanya satu kok banyak? Banyak. Tadi kan ada Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada ibunya Ismail. Itu semua masuk hamba-hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita semua masuk juga.
itu tadi, tolonglah ke Baitullah ya kan. Lalu itu jangan lebih bagus apa kalau bagus dibantu dengan data resepsi. Harapan arisan itu wis konsultasi paling apik. Nah, ini masjid di Lomboknya tas kresek plastik gitu. Jadi rumah saya ini piye gitu. Yang di betul wis ngomong plastik wis makan. Ini harapan arisan mengerti hasil itu mengkilap di ruang debu. Oke, ini sekarang ini sedikit terkait dengan kelahiran Isa ayat 112-113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basarnahu bi Ishaqa nabiyya. Setelah Nabi Ibrahim betul-betul tulus luar biasa, ya ketauhidannya betul-betul mengesahkan Allah, tidak ada dicampur dengan kemusyrikan, maka dikenal sebagai bapak tauhid. Ya, kemudian mengorbankan putranya dan Ismail, ternyata wa basarnahu bi Ishaqa nabiyya, dan kami Allah memberi kabar kepada Ibrahim, kabar gembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Lah karena Ishak ini nabi yang minas sholihin. Ishak ini juga diangkat sebagai nabi, ya nabi. Nah, nabi itu kata nabi itu memberikan kabar. Yaitu tugas nabi itu memberikan kabar, yaitu berdampak. Jadi nabi yang minas sholihin, putranya Ibrahim yang bernama Ishak itu juga jadi diangkat seorang nabi, termasuk orang-orang yang soleh. Wa barokah alaihi wa ala Ishak, Allah melimpahkan, ya barokah berkahnya, Allah memberikan berkah, Allah melimpahkan berkahnya, ya wa alaihi dan kepada Ishak, wa alaihi wa ala Ishak, kepada Ibrahim dan kepada Ishak, kepada keluarga besar itu. Wa min dzurriyyatihima, dan kepada keturunan-keturunannya, anak, cucu, tangga, waris, apa meneh. Terusnya itu, dzurriyyah itu muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Tapi dzalimun li nafsi mungkin, tapi sebagian juga ada yang zalim pada diri sendiri. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu sebagian besar itu menjadi soleh, tapi ada juga yang zalim pada diri sendiri. Ada sebagian kecil yang zalim itu. Oke, sekarang sedikit kisah Nabi Musa sampai Harun dan Harun, ayat 114 sampai 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين ternyata sudah suruh. Ini saya kasih pengantarnya sedikit. Yang dihadapi Nabi Musa, ini sudah kisah lain lagi ya. Ini kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa diutus oleh Allah. Itu tantangannya sangat berat. Kenapa? Karena menghadapi yang terkuat, menghadapi itu penguasa yang paling kuat, namanya Fir'aun. Menghadapi orang yang paling kaya konglomeratnya, namanya Qarun. Menghadapi ilmuannya yang luar biasa ilmuannya, namanya Haman. Terus Nabi Musa matur sama Allah, ya Allah, ini yang dihadapi demikian rupa, dan saya tuh kurang lancar ngomong. Nanti kalau sendirian kami nggak kuat. Terus matur sama Allah, ya Allah, ini saudaraku Harun ini juga diangkat dari Nabi yang bantu kami. Jadi biar si Harun ini yang banyak ngomong, dia ngomongnya pintar, cerdas itu. Terus Allah nabur ke Yuda, kalau itu kamu Musa bersama saudaramu Harun. Makanya kisahnya berdua antara Musa dengan Harun. Nah, lengkapnya besok pagi. Ya. Dan tapi jangan lupa nanti malam disempatkan ngaji di Pertamina Kompas di rumahnya Pak Edi. Ya sekali-kali mobilnya yang bagus dikeluarkan, baju yang bagus dipakai, itu kan untuk kita. Kita ini bersama dengan kata-kata yang teman-teman.